Nah, uang kacamata. Membaca ini kecil kali, nggak nampak sama kalian kalau nggak ini. Kecil kali kan? Atas saya, Pak. Iya, apa nih Ustaz? Inilah yang Al-Quran yang saya bilang 3 Latin itu. Oh, itu ya. Yang apanya? Nah, Oh, iya. Ini ada tulisan Latinnya, sih terjemahnya. kadang-kadang bacanya benar atau enggak, kadang didengar orang anak-anak. Pak. Jangan kita masuk. Lupa, karena mau nyari speaker kan. Makanya kalau rumus kan kita yang punya tadi bahasa Ustaznya ikut ya. Taksi mau lah kok ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan yang kedua ini dalam kajian tahsin dan tajwid kitab Matan Al-Jazari, salah satu kitab dasar bagi para huffaz atau qori pembaca Al-Quran. Ini adalah kitab tajwid dasar agar ketika kita membaca Al-Quran kita bisa mengetahui hukum-hukum ataupun ilmu-ilmu tajwid yang memang wajib bagi seorang pembaca atau orang yang mengajarkan Al-Quran untuk mengetahuinya. Alhamdulillah, pertemuan kedua ini kita akan mulai bahas ini, Pak, makhrajul huruf. Masuk. Ini bait yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Ini syairnya. Terjemahannya adalah, adapun makhrajul huruf itu ada 17 berdasarkan pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ahli qori dan huffaz. Jadi, Pak, sekarang kita bahas tentang pengertian makharijul huruf dulu. Makharij itu bentuk plural atau jamak. Jamak berarti bentuk banyak ya. Oh iya. Bentuk jamak dari makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Nah, makhraj itu secara bahasa artinya jalan keluar atau tempat keluar. Nah, karena sekarang pembahasan kita makhrajul huruf, berarti tempat keluarnya huruf gitu. Nah, setiap huruf itu kan ada tempat keluarnya. Nah, ulama sendiri berbeda pendapat mengenai makhrajul huruf itu ada berapa? Kan? Nah, di sini saya tuliskan ada 4 perbedaan pendapat di antara kalangan ulama. Satu berpendapat makhrajul huruf itu ada 29 tempat berdasarkan jumlah huruf hijaiyah. Jadi setiap huruf berpendapat mereka hurufnya itu setiap huruf itu tempat keluarnya beda-beda. Nah, kenapa? Karena mereka katakan kalau tempat keluarnya nggak berbeda berarti nanti hurufnya nggak bisa dibedakan satu sama lain. Contoh huruf sin, zai dengan sod. Berdasarkan pendapat pertama ini mengatakan sin, zai dengan sod itu makhrajnya beda. Seperti ba, ma, ini kan sama-sama bibir nih. Tapi mereka mengatakan oh enggak, ba sama mim itu beda tempatnya, sendiri-sendiri. Karena mereka katakan nggak bisa, ba dengan mim itu nggak bisa dibedakan kalau makhrajnya sama. Tapi pendapat ini dibantah sama ulama. Kenapa? Bantahannya begini. Walaupun makhraj itu sama, kan ulama berpendapat kebanyakan gini, sin, zai dengan sod itu makhrajnya sama, Pak, satu tempat tuh. Nanti membedakan hurufnya, Pak, yaitu bergantung sifatnya, yang insya Allah nanti pertemuan ketiga atau pertemuan yang beberapa kita akan pelajari. Sedangkan seperti ba dengan mim, abba dengan amma, ini kan sama-sama huruf bibir ini, sama-sama huruf bibir. Maka dibantah, ba dengan mim itu makhrajnya sama, yang bedanya itu cuman
cuman sifatnya. Kalau ba kan ada qalqalah, ab ya kan. Kalau mim nanti nggak ada qalqalah. Nah, yang bedanya di situnya aja gitu. Cuman sifatnya gitu. Tapi nah, itu pendapat yang pertama mengatakan 29. Yang pendapat kedua, dan ini adalah pendapat kebanyakan mayoritas ulama ahli qori dengan ulama hufaz. Ulama hufaz, apa maksudnya para hafiz Al-Quran. Pendapat kedua ini mereka mengatakan makhrajul huruf itu ada 17. Nah, inilah pendapat yang dipilih oleh pengarang kitab ini sendiri juga, yaitu Al-Imam Ibnul Jazari. Duduk. Beliau mengatakan juga makhraj itu ada 17 tempat. Ya kan? Dan 17 tempat ini dibagi 5, Pak. Dibagi 5. Terbagi 5 ya. 17 makhraj terbagi 5 bagian. Bagian pertama adalah al-jauf. Jauf itu rongga mulut. Rongga mulut sampai kerongkongan nih. Dari kerongkongan sampai mulut itu kita sebut al-jauf. Kan kerongkongan atau rongga. Yang kedua B itu al-halq. Halq itu tenggorokan. Nah, nanti ada makhraj yang di tenggorokan. Tenggorokan. Panjang nih kan tenggorokan. Yang ketiga al-lisan. Lisan itu lidah. Lidah kita tuh dari pangkalnya sampai ke ujung lidah yang runcing itu, tuh nanti ada makhrajul huruf di situ. Yang keempat asyafatan, 2 bibir. 2 bibir. Ini bagian daripada makhraj yang keempat. Yang kelima adalah al-khayshum, rongga hidung. Rongga hidung. Nah, jadi 17 makhraj tadi Pak terbagi-bagi dalam 5 bagian tempat ini tadi. 5 bagian tempat, ya kan? Nah, insyaallah ini nanti akan mulai kita pelajari al-jauf itu makhrajnya apa aja, nanti kita sekalian praktek. Nah, enggak punya. Cuma satu tapi di mana lupa. Nah, ini pendapat mayoritas. Jadi kita karena kita kajinya ini kitab Matan Ibnu Jazari, berarti kita ikut pendapat ini, Pak ya. Pendapat yang mengatakan 17. Nanti kalau ada orang bilang, oh enggak, makhrajul huruf tuh 29. Ya enggak apa-apa, silakan. Mungkin dia gurunya begitu kan. Nah, ada kitabnya juga, silakan. Jadi pendapat keduanya pendapat mayoritas. Terus pendapat yang ketiga mengatakan makhrajul huruf tuh ada 16. Enggak 17, 16. Dengan meniadakan makhraj jauf. Jadi jauf itu yang rongga tadi tuh, rongga mulut itu enggak dianggap makhraj itu. Nah, enggak dianggap. Kan ditiadakan. Yang keempat mengatakan makhrajul huruf ada 14. Kok bisa 14? Dari 17 tadi dikurangi 1, jauf dihilangin juga. Terus tinggal 15 ya. Terus makhrajnya lam, nun dengan ro itu dijadikan 1. La, lam, nun, ro itu jadi 1. Kalau yang pendapat kedua tadi yang ke-17 kan enggak, lam itu sendiri, nun sendiri, ro sendiri. Nah, jadi itu pendapat yang 4. Nah, sekarang kita lanjut mulai makhraj atau tempat yang pertama. Fa'al ful jaufi wa ukhtaha wa hiya hurufu madin lil hawa'i tantahi. Artinya, adapun makhraj huruf-huruf mad yaitu alif sukun jatuh setelah fathah, waw sukun jatuh setelah dhammah, dan ya sukun jatuh setelah kasroh. Yang huruf-huruf tersebut berakhir dengan berhentinya nafas, makhrajnya adalah pada jauf. Apa itu jauf? Yaitu mencakup rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Nah, jauf ini Pak yang keluar dari jauf kita tuh, maksud rongga tenggorokan sampai rongga mulut itu 3 huruf. Yang disebut huruf mad. Huruf mad itu huruf panjang. Alif jatuh setelah fathah, alif sukun ya. Waw sukun jatuh setelah dhammah. Ya sukun jatuh setelah kasroh seperti a, I, U. Nah, itu bunyi a panjang gitu kan. Idza ja gitu tuh. Itu dari rongga. Ya kan? Bu, coba Pak, kita sama-sama. Coba a. Nah, ya kan? I. Nah, itu suaranya itu di rongga. Ya kan? Di rongga. Nah, U. Nah, kan di rongga kan? Maka alim ulama katakan, ya ulama yang hufaz ya, untuk menyebutkan fasih makhraj jauf ini, ketika fathah, kita harus sempurna fathah. Fathah itu kan artinya buka Pak ya. Al-Fatih, pembuka. Ya kan, Al-Fattah, Allah kan yang zat yang maha pembuka kan. Nah, maksudnya fathah itu apa? Kalau dalam ilmu tajwid ada harokat namanya fathah kan, berarti kita harus buka.
Seperti A, ini kita mulutnya memang harus sempurna bukanya. Bahkan kalau guru kami itu ngasih patokan minimal 3 sampai 4 jari ini ukurannya masuk dalam mulut kita tuh. A. Kalau enggak, kalau kita nggak hati-hati Pak, nanti bunyinya jadi kayak gitu loh. Ida aja, gitu kan? Ya kan? Jadi coba kita latihan sama-sama. Sebut pertama yang fathah dulu ya. A. Jangan malu-malu bukanya, kurang buka. Gini. Sekarang I. I itu kasroh ya. Kasroh itu artinya pecah. Pecah itu atau merapat. Ini mulut kita harus senyum, tarik. Bibirnya ditarik ya kan? Terus sebut I. Ada orang nyebut gini kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Enggak bukan ni jadinya, jadi ne kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Karena enggak ditariknya mulutnya. Coba Ar-Rahmani. Jadi ni kan? Ar-Rahmani. Jadi kita memang harus A, I, coba. I. Li'ila. Itu harus tarik tuh, senyum kita. Latihannya tuh gitu. Kalau enggak jadi kan kan? Li'ila. 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 Kan orang gitu kadang kan. Terus U. U itu dhammah. Harokatnya dhammah. Apa maksudnya dhammah? Dhammah itu artinya monyong, kumpul. Mulutnya tuh kumpul. Sehingga ketika nyebutin huruf yang berharokat dhammah, mulut kita harus monyong. Contohnya U. Ya kan? Kalau nggak monyong nanti bunyinya nggak fasih. Harus jadi coba sekarang ikutin sama-sama. A. I. U. Ya kan? Maliki. Coba Pak. Maliki. Maliki. Kan dia pasti. Li'ila. Coba. Li'ila. Ru'usihim. Coba. Ru'usihim. Yang pas, kalau pas doma dimajuin pas ini tarik. Ru'usihim. Sihim. Nah, kalau kita mulutnya tuh enggak monyong nanti ro'usihim enggak akan pasih pokoknya. Jadi memang harus gitu. Kalau orang Jawa bilangnya mencaca, mencici, mencucu ya kan gitu kan. Membuka terus menutup sama monyong. Oke ya, tuh yang jauh tadi. Apa jauh tadi? Jauh tuh rongga. Nah, maksudnya berhenti napas itu apa? Makanya kenapa kan ada sebagian ulama jauh itu dibuang, kenapa? Karena sebenarnya makronya jauh itu nggak hakiki, nggak ada tempatnya. Cuman di mana nafas berhenti, disitulah bunyinya. Coba seperti A. Di mana bunyi A tadi kan? Bunyi yang panjangnya tadi nggak ada. Ketika berhenti, ya disitulah batasnya kan gitu kan? I coba. Beda kalau kita nyebut am, coba. Ketika suara kita berhenti, posisi mulut di mana, Pak? Nutup kan? Disitulah makhrajnya mim. Tapi kalau yang A di mana bunyinya? Nggak ada kan? Pas berhenti nggak ada. Itulah. Jadi maksudnya berhentinya napas tuh gitu. Oke. Insyaallah ngerti lah Pak ya. Gampang kalau jauh ya. Tinggal bunyi A. Itu memang latihan itu, dibiasakan bunyinya. Nanti kita seperti ada alif babibu kan? Babibu. Ayo Pak sama-sama. Babibu. Tatitu. Sasisu. Oke. Terus bait yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke tempat yang kedua, yaitu halq. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u, tsumma li wasatihi fa'ainun ha'u, adnahu ghainun kha'uha. Terus putus. Maksudnya ini semua makhrajnya halqi. Artinya apa terjemahnya? Kemudian
pada pangkal tenggorokan keluar huruf hamzah dan ha tebal. Kemudian pada tengahnya tenggorokan keluar huruf ain dan ha. Dan pada tenggorokan yang paling atas keluar huruf ghain dan kha. Oke. Nah, tenggorokan ini Pak, di sini ada 6 huruf yang keluar. Dan tenggorokan ini dibagi 3. Halak ini kita bagi 3 Pak. Ada yang namanya aqsal halqi atau pangkal tenggorokan, yaitu tenggorokan yang paling bawah yang dekat dengan dada. Dekat dengan dada nih ya. Nah, batasnya tuh di situ. Bukan di dadanya, tapi dekat dengan dada. Nah, di sinilah nih. Nih kan? Nih. Pas yang kayak ada lobang-lobang itu kan dada kita tuh, coba rasakan. Ah, itu makhraj tenggorokan yang pertama. Yang keluar dari huruf situ apa? Adalah pertama hamzah dengan ha. Sekarang caranya kita praktek gini. Coba sebut a. Jadi kalau seperti contoh apa? Kita nyebut apa tuh kayak tak muru atau harus dari sini punya, jangan tak gitu, bukan di mulut ya, dia harus pangkal tenggorokan tak. Nah, tak terus ha, baha, coba Baha. nah, coba Pak praktek Pak. Baha. Belum turun itu. Baha. Nah, belum Baha. oke. Pas hurufnya, makronya, tapi nanti sifatnya nggak kena ya. Jadi ha itu di sini dia, pangkal. Baha. Jadi caranya biar mudah, mulutnya kita buka, lidahnya dilempengin. Lempeng apa Pak? Lempeng tuh bukan dikeluarkan, apa? Kayak apa Pak? Lempeng Pak? Dilembutkan, pancak. Bukan, ya lurus saja, lurus kita aja. Nah, terus kita alirkan napas dari bawah ini. Baha. Nah, coba Pak. Mulutnya kurang buka. Baha. Oke, lumayan. Baha. Baha. Nah, tapi yang ha-nya naik dia. Baha. Tapi putus dia. Baha. Nanti pas pelajaran sifatul huruf kita bisa tahu lagi nanti hurufnya udah pas atau belum, ya kan? Seperti kita jawab dia nggak boleh putus. Tapi nggak apa-apa, nanti kita singgung di sifatul huruf. Oke Pak, jadi yang pertama tadi makhrajnya adalah pangkal tenggorokan. Yang keluar di situ huruf apa tadi Pak? Ha dengan a atau hamzah ya. A I U A, coba. A I U A. A I U A. A I U A. U an ani a na. Ani Ana. Coba Bang, ani. Ani Ana. Minal mu'ni. Minal Mu'ni. Ulang, minal. Minal Mu'ni. Nah, itu naik dia. Jadi kayak bentuk ain dia. Coba Pak, minal. Minal mu'ni. Dia kayak naik dia. Jadi ain dia. Kalau naik dia jadi ain. Nanti dia makhrajnya tengah kan. Mu'ni. Mu'ni. Jadi tak muru coba. Tak muru. Oke ya. Terus yang ha kita praktek lagi. Ha hi hu bah. Oke, satu-satu Pak. Ha hi hu bah. Yang ha-nya diairin. Ha gitu. Nah. Ayo Bang. Bah. Yang bah itu kan sukun kan, itu harus ada aliran. Dan nanti ada sifatnya namanya hamas kan. Bah. Bukan putus. Bah. Betul kan? Dia ada aliran napasnya. Bah. Nah, itu jadi naik dia, jadi tipis dia. Bah. Nah, coba. Nah, putus dia. Bah. Kayak ihdina ya, bukan ihdina, bukan tapi ihdina. Nah, coba Bang. Ha. Nah, coba ihdina. Ihdina. Itu ngalir ya. Ada orang kan nyebutnya memang betul tebalnya, tapi salahnya dia putus. Contohnya gini kan. Ihdina, bukan gitu, tapi ihdina. Coba. I-nya ditarik. Kayak tadi kita kurang senyum. Pasti beda bunyinya, coba.
Ihdina. Nah, Ihdina. Coba. Ihdina. I-nya tarik. Ihdina. Nah, kalau nggak tarik itu ketahuan saya. Tutup mata pun saya bisa tahu tuh yang tarik nggak tarik itu. Nah. Oke ya, itu makhraj halak yang pertama yaitu dengan aqsal halqi atau pangkal tenggorokan. Oke, masuk makhraj halak yang kedua atau makhraj tenggorokan yang kedua yaitu tengah tenggorokan. Dari tengah tenggorokan ini keluar dua huruf juga, yaitu ain dan ha. Ain dan ha. Ha kecil ya, ha tipis, ha pedas. Ba'a. Ba'a. Nah, coba Pak. Ba'a. Kurang sedikit tekan. Ba'a. Ba'a. Oke, masuk. Ba'a. Yo. Ba'a. Ba'a. Oke, sekarang ha-nya. Baha. Baha. Pas bahnya tebal pula kan? Harus tipis juga. Baha. Baha. Itu tebal lah. Itu ya, turun dia. Baha. Baha. Kalau bisa nyebut ain, insya Allah bisa nyebut ha. Pasti bisa. Cuman perlu praktek aja, belum biasa. Mbak. Baha. Yang ha kedua, tapi yang pertama nggak masuk. Baha. Baha. Oke, masuk. Baha. Nggak masuk yang pertama. Pertama terlalu ke bawah. Naikkan. Baha. Baha. Bah. Bah. Nah. Ha. Baha. Baha. Yang pertama kan bahnya terus ini. Baha. 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 Oke, masuk ya. Jadi ain dengan ha. Coba Pak. A-i-u. A-i-u. Oke, Bang. A-i-u. Coba tutup hidung. Ketahuan kan? Berarti ainnya di hidung. Kalau kita nyebut a-i-u kok hidungnya ditutup langsung nyumbat gitu, berarti makhrajnya di hidung, salah, ya kan gitu. Coba. A-i-u. Itu di hidung masuk, kedua nggak pas juga. Coba tutup hidung. A-i-u. Kayak ada nyangkut kan? Nah, coba A-i-u. tutup hidung. Kayaknya masih ada yang nyangkut. Masih ada yang nyangkut. Kan? Pokoknya kalau nyebut a, hidung kita tengok, saya nyebutin a-i-u. Nah, itu memang nggak ini. A-i-u. A-i-u. Nah, itu udah 4 kali hidungnya betul masuk di hidung semua itu. Jadi ba-a. Ba'a. Ba. Ba. Nah, ya, itu ain lah. Ba. Oke, nanti kita pelan-pelan latihan sambil apa? Sambil talakin nanti kan. Terus tadi ain sama ha ya, itu makhraj halak yang kedua. Yaitu tengah-tengahnya tenggorokan. Makhraj halak yang ketiga, kedengaran enggak dalam? Dengar tapi enggak ini aja. Ya, doain lah. Minggu depan mudah-mudahan bisa beli speaker ya. Terus makhraj yang ketiga yaitu adalah tenggorokan yang atas. Yaitu keluar dari situ huruf kho dengan gho atau kho dengan ghoin. Nah, sekarang coba kho Pak. Bakho. Bakho. Kho. Bakho. Terus gho. Oh. Bagus. Bakho. Terus Oh. nah, Bakho. 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 Langsung tasdid. Bakho. Bakho. Terus gho. Gho. Kho gho. 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 Bukan kan jadi gho semua. Kho sama gho. Kho gho. 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 Oke. Terus Bang. Bakho. Gho. Gho. Ghoiril. Ghoiril. Coba ghoir. Goiril. Ulang. Goiril. Ghoiril. Goiril. Rilnya jangan lupa tarik. Kalau nggak tarik ya rel aja kan. Goiril. Tarik lagi, senyum lagi. Goiril. Nah, kalau kita praktek tajwid nanti awet muda, Pak. Ghoiril. Ghoiril. Lambat nariknya aja. Ghoiril. 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 Oke. Ghoiril. O-nya tebalin loh. Ghoiril. Rilnya tarik. Ghoiril. Ril. Ril. Giginya dirapatkan lagi. Iya, ril enggak, ril. Ghoiril. Nah, karena ro kan dia makhrajnya di ujung lidah nanti dilangit-langit, nanti ketemu gitu. Oke, Pak. Jadi inilah huruf halak. Saya ulangi kesimpulannya, halak itu dibagi 3 makhraj. Pangkal, tengah, sama atas.
tiap-tiap makhraj keluar 2 huruf. Yang paling pangkal hurufnya adalah H sama A atau hamzah. Yang tengah H sama Ain. Yang atas Kho sama Ghain. Nah, itu dia hurufnya. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Boleh Pak, sekarang kita buka Qur'annya. Kita praktek Al-Fatihah aja lah dulu ya. Nah, satu huruf. Mulai dari bismillah aja dulu. Jangan lupa kalau kasroh senyum, tarik ya kan, tutup mulutnya serapat-rapatnya, ya kan? Ija kan gitu kan. Kalau dhammah monyongin bu tu. Kalau dia fathah buka mulutnya selebar-lebarnya. A. Bismillah. Nah, waktu kami praktek emang gitu. Tapi nanti sebenarnya kalau udah expert Pak, udah expert tuh makanya udah itu nggak kayak imam-imam itu kan nggak kelihatan lagi kan. Tapi ini kalau awal-awal ya gitulah harus kan gitu kan. Saya kalau juga baca nggak gitu-gitu juga. Tapi ini praktek nih supaya kita terbiasa dulu dengan monyong mulut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hi-nya tarik. Hir. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdid. Hirrahma. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya tasdid sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih kaku ya. Hirro. Hirro. Hi-nya tarik. Hirro. Nirro. Nirro. Ni-nya tarik. Nirro. Nirro. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan hirrahma, bukan hi tapi kayak hirrahma. Nah, i-nya enggak jelas. Ulang. Tarik i-nya. Hir. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdid langsung ro-nya. Hirro. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Hir. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan nih, hi. Aku baca bismillah. Bismillahir. Bismillahirrahmanirrahim. Hir. Kok jadi aku baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kurang pas ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Rahimnya tuh nggak ditutup, jadi hem gitu dia. Him. Kan tadi himnya. Ya ditarik him gitu kan. Tadi kan hem gitu ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan beda bunyinya. Tadi hem tadi. Terus saya baca, kita sama-sama nanti baru satu-satu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo Pak. Sama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, yang perlu perhatikan sini ada huruf lam itu ada 2 tempat. Itu jangan sampai nanti tawalud. Tawalud tuh jadi gini. Alham kan gitu kan, ada orang baca kan? Itu nggak boleh. Itu namanya tawalud. Kita menghidupkan huruf yang mati. Padahal kan dia sukun. Nah, caranya bagaimana? Lam itu dia punya sifat inhiraf, ya kan? Nanti sifatnya bagaimana? Kita agak tekan sedikit pas baca. Alham, jadi nggak langsung putus. Alham gitu, nggak betul juga. Nggak kita dengungin lama-lama. Salah juga. Tapi tekan dikit aja. Sekedar jangan sampai dia membal. Itu jangan. Tapi kita tekan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih ada le-nya. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. A-nya dibuka.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila katanya kan gitu kan. Rabbil alamin. Rabbil Alamin. Masih membal. Tahan sedikit. Bukan ditahan. Tekan sedikit. Rabbil alamin. Rabbil Alamin. Ya, gitu. Oke, lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih ada le-nya di situ. Rabbil alamin. Rabbil Alamin. Oke, terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, pas ro, o itu kan bunyinya o, mulutnya dibulatin. O, ro. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih Rabbil kayak nekan dikit, bukan didengung ya, tapi macam nekan aja. Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Sekarang Ar-Rahman ya, saya ikutin sama-sama nanti Pak ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, pas Ar-Rahman juga sering. Kalau kita nggak buka mulut, pasti gini. Ar-Rahman. Jadinya Ar-Rahman. Mulutnya harus buka. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh Pak? Ar-Rahmanir-Rahim. Nir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Hanya itu tipis. Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kurang. Nanti ditipisin. Terus. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Kurang buka. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau ro jangan dibuka. Ro dibulatin. Jadi ra dia. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Ar-Rahman. Ra-nya jangan jadi dibuka juga. Yang bunyi oo itu dibulatin mulutnya. Kalau lagi dibuka jadi rahma aja. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Ni-nya tarik. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Terus Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, ini likinya tuh kasroh semua. Maliki. Nah, terus yau itu kan ada apa waw ya. Itu harus betul-betul dimonyongin. Orang kadang-kadang nggak monyong, nanti jadinya bukan yau tapi yau. Maliki yau, bukan yau tapi yau. Coba Pak, yau. Yau. Dimonyongin ya. Maliki yaumiddin. Terus senyum lagi kan? Middin. Ayo Pak. Maliki Yaumiddin. Pas ianya buka dulu. Yau. Maliki Yaumiddin. Oke, bagus. Maliki Yaumiddin. Ya. Maliki Yaumiddin. Ianya biasa yau. Maliki Yaumiddin. Ya waw sukun itu kalau jatuh setelah fathah namanya kan lin ya, dia sifat lin. Lin tuh lembut. Jadi turunannya tuh jangan yau. Bukan gitu dia, kan yau tapi yau. Kalau ini benar yaunya tapi dia kayak keras sekali dia gitu. Dia memang huruf lin, disebut lin tuh karena dia lembut. Maliki yau. Bukan maliki yau. Bukan Maliki Yaumiddin. Iya, oke. Maliki Yaumiddin. Jadi dia kan lin. Jadi lembut maksudnya, bukan maliki yau. Bukan yau. Bukan gitu, tapi maliki yau. Bukan yau. Bukan masalah yau begitu kan, tapi yau. Karena kan itu maksudnya kan nanti huruf-huruf lin ya, huruf lembut, lainnya kan lembut. Iya, nih iyanya senyum dulu Pak ya. I-nya tuh diposisiin dulu. Kalau nggak jadi iya, saya sering orang kan iya. Ini i-nya senyumin dulu, baru masuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ya Pak. Iyyaka na'budu Tasdidin Pak. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka Wa iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in, masukin tadi tengah tenggorokan. Ta'in. Ta'in. Kurang masuk. Ta'in. Nah, ta'in. Ta'in. Nah, tapi jangan nekan ya. Kalau nekan dia jadi kayak tasdid. Ada orang baca kan nasta'in, nasta'in, bukan ta'in tapi nasta'in langsung. Nasta'in. Oke. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ainnya belum masuk. Nasta'in. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, terus. Iyyaka na'budu wa Budunya mau monyongin. Budu. Heeh. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sinnya biasa ya. Nas. Nas, Gigi rapat. Nas. nas. Hmm. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. I-nya sama, senyum lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi hanya itu tebal, hurufnya tebal, tapi dia punya aliran napas. Jadi bukan dinas, bukan tapi ih. Nah. Terus jangan sampai juga nih beberapa sering kesalahan dalam Al-Fatihah karena mau ngalirkan nafas, nanti jadi tawalud. Ihe. Ah, itu salah lagi kan gitu kan? Yang baca dinas Maksudnya ya. aliran nafas. Jadi aliran napas itu napasnya ada alir. Contoh ya. Keluar udara. Coba ini ya, kalau huruf contoh kayak huruf al. Coba sebut. Al. Udah berhenti kan? Hmm. Tapi kalau Ah. ngalir kan? Coba sebut af. Af. Nggak putus kan? Bukan ap. Bukan kan? Nah, kalau kita sebut coba sebut al. Nggak ada al kan gitu kan? Nggak ada kan? Putus langsung kan? Nah, seperti nyebut huruf misalnya lagi huruf ja ya, aj. Nah, kan nggak ada aliran nafas, cuman kol-kolah aja kan gitu. Tapi kalau kita sebut coba as, masih ada sisa kan? Oh. Ah. Udara keluar ya. Ya, nanti dia ada namanya hamas, ada namanya rohwah, ada aliran nafas, ada aliran suara. Nah, beda lagi nanti. Kalau yang ha ini dia aliran nafas. Tapi kalau af itu dia aliran apa? Aliran nafas juga ada, suara juga ada. Oke, lanjut Mbak Tani. Jadi itu napasnya ngalir. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo Pak. Dialirin. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Ihdinas. Jangan nos. Nah-nya dibuka. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Qafnya tebal. Mustaqim. Mustaqim. Oke, terus. Dinas. Kan bunyinya gitu. Tarik. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, bukan mustaqim ya, itu kaf. Tarik dikit lagi di pangkal lidah. Mustaqim. Panjang deh. Iya panjang lah. Mustaqim. Ting. Ihdinas siratal mustaqim. Itu masih kaf. Mustaqim. Bukan kim ya, tapi qim. Aqo. Aki. Nah itu ki. Kakiku. Kiki. Sekarang qaf ya. Qiki. Sama aja. Nah, berarti di situ. Nanti harus dibedakan. Terus, Bang. Itu terlalu tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai shot bukan shin. Ihdinas shin. Ihdinas siratal Kok suro bukan suro.
nyebut si makanya ditarik si. Ya. Nasi. Ihdinas siratal. Itu suro. Bukan si, bukan kasro itu. Jadi gimana? Coba ulang. Ihdinas siratal. Kan suro, bukan si. Orang dengar itu bukan. Bukan kasro, dikasrokan. Asi, coba asi. Asy. Asi. Asy. Bukan. Sod itu ini gigi kita rapat, Pak. Gigi kita rapat. Ini sod ya, gigi kita rapat. Terus lidah kita di tengah-tengahnya. Itu shin nanti ya. Asi. Terus mulut kita nggak monyong. Asi. Asy. Nah, itu shin jadinya. Nasi. Nasi. Coba. Bisa kayaknya. Ihdinas. Aja. Sekarang harokatnya dulu, harokatnya. Jangan sampai dengarnya su atau orang nggak dengar si. Nasi. Ayo. Ihdinas siratal. Yang lain dengarnya nggak kasro, nggak nggak bunyi i, bunyi u dia. Ya, ulang. Si. Ya itu pas. Oh. Ihdinas siratal. Jadi shin. Mau dikasrokan jadi shin. Berarti belum biasa dia. Udah lama. Jadi gini, sebabnya aku tahu. Sebabnya gini, Pak. Orang sering mau masukkan shot, Ya. tapi mulut dimonyongin. Kalau monyong, dia rentan jadi u kan? Iya. Nah. Tapi kalau ditarik jadi shin dia. Nah, begitu dia tuh. Sama kayak nasi kan harus nasi ya. Kalau kita baca pakai monyong shotnya, shot kan nggak boleh monyong. Kalau kita baca monyong pasti jadi naus. Nausi, jadi naus ya kan? Jadi na ke u jadinya. Padahal itu nggak ada nasi langsung. Nasi. Nah, maka itu efek kalau shotnya itu kita monyongin. Karena dari patah ke monyong itu jadi kayak au gitu loh. Naus, ya kan? Nah, naus. Makanya jangan monyong. Nasi. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, lanjut lagi ya. Satu ayat lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Putus ini. Yang ini boleh putus, Pak ya. Tapi nanti alaihim kedua nggak boleh putus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin itu mad lazim wajib nama rokat. Nanti saya kasih kode naik. Kalau saya gini baru boleh turun ya. Oke, silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ghairil Realnya tadi senyum. Ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, yang alaihim itu nggak boleh berhenti. Karena di sini nanti jatuhnya wakaf qabih dia, nggak boleh berhenti dia. Harus tarik napas dikit, Pak. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belum, nama rokat wajib. Mad lazim wajib nama rokat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan tutup mulut. Kalau tutup mulut jadi mimnya lim gitu. Senyum, lin. Nah, ulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tutup lagi, jangan tutup. Lin. Ya, kan pakai nun itu bukan mim. Lin. Nah, ayo. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mau tutup lagi. Jangan tutup. Lin. Nah, lin. Enggak, kalau tutup jadi mim. Ghairil tarik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, oke. Plus. Siratal ladzina. Jangan tol. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, sama dengan nun. Nun itu seperti lam tadi saya bilang punya sifat inhiraf. Kita jangan langsung mati seketika gini.
an'am gitu kan. An'am. Nah, tapi juga nggak boleh an'am. Jadi agak nekan dikit, tapi bukan dengungin ya. Siratal ladzina an'am Siratal ladzina an'amta an'am. Coba an'am. Nekan aja langsung. An'am. Siratal ladzina an'amta alaihim jangan ya. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, antara do dengan lam itu ada istilah namanya naber. Naber itu kayak hentakan. Jadi kita nggak datar gitu ya. Waladdall. Itu kayak gitu loh. Jangan datar. Dolin. Ya, naber. Ada nama hukumnya naber. Setiap ada mat ketemu tasdid kita naber namanya, masuknya kan gitu lah kan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu. Nah, itu namanya naber. Coba. Jangan jadi kan dallin enggak gitu. Siratal ladzina Siratal ladzina an'am. yang pertama hamzah. Nah, an'am. Enggak, yang pertama hamzah. An. Baru yang kedua am. Siratal ladzina an'am. Yang pertama hamzah. An. Bukan mulanya an. Yang kedua am. An'am. Ya. Siratal. Ro-nya dibulatin. Sirotol. Mulutnya bulat. Siratal ladzina an'am. Jangan kembali. Yang pertama hamzah, yang kedua baru ain. An'am. Siratal ladzina an'am. Yang pertama hamzah. An. Ya an. An'am. Buka an. Am. Nah, an'am. Ya, bagus. Ulang sekarang. Siratal ladzina an'am. Siratal ladzina an'am. Kenapa jadi ain terus? An yang pertama hamzah, buka an. Siratal ladzina an'am. Hamzah an. Yang kedua baru am. An'am. Ya. Siratal ladzina an'am. Malah jadi ain lagi. Kenapa jadi ain lagi? Tadi dapat betul. An'am. Siratal ladzina Malah dimasukin ain, jangan ain. An aja an. Siratal ladzina Nah, an'am. Siratal ladzina an'am. Itu ain dua-dua. Coba. An. Am. Ah, bagus. An'am. Ya, an'am. Na'an. Biasa aja na'an. Na'an. Ya. Siratal ladzina Lanjut. Ya, coba Al-Qur'an pinjam. Udah. Kalian kok rame? Bang. Duduk baik-baik. Siratal ladzina an'am. Kan ain lagi kan. Jangan ditekan itu. Na'an, biasa aja na'an. Siratal ladzina an'amta alaihim. Iya, gitu. Walad. Ghairil dulu lah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Itu kan yang tadi saya bilang naber. Dolin, bukan dolin gitu itu. Jangan datar gitu, ada tekanan dikit. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan donya yang digoyang, maksudnya masuk ke lamnya itu, tasdidnya itu. Waladdallin. Tadi kan dolin, bukan donya yang digoyang, bukan. Pas masuk dolin gitu loh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tahan, masuk. Iya, begitu. Terus lah. Number tuh bukan getar, kayak nekan ya tuh. Nembak apalah bahasa apa ini? Siro, si. Dia yang kalau nanti kita di kaca tuh, dulu saya latihan kaca tuh. Itu yang bergerak cuma bibir bawah aja, si. Bibir atas biasa aja, asi coba. Asi. Itu shin. Ujung lidah. Itu shin. Aso. Lidah di ujung. Anginnya enggak itu bukan dari ujung lidah, itu tengah lidah itu. Itu tengah lidah, lidahnya naik dia, bukan dari tengah lidah ngeluarinnya. Aso. Nah, itu asy. Coba sekarang nyebut ayya. Asya. Nah, sama kan? Nah, karena itu tengah-tengah lidah, tapi so enggak gitu. Coba assa. Sa biasa ya. Assa. Dengan asya. Beda kan posisi lidah rasanya kan? Nah, harusnya sod dengan sin itu sama posisinya. Assa. Enggak, assa biasa. Assa. Nah, disitulah posisi sod. Nah, itu udah tengah dia. Asso. Sekarang coba Bang Dani coba gini. Coba assa. Enggak pakai sin, dengerin. Assa. Biasa aja. Assa. Agak tekan biar tahu posisinya. Assa. Nah, sekarang nyebut asya. Beda kan posisi lidah kan, rasanya keluarnya kan? Coba. Terus assa. Nah, posisi lidah beda kan? Nah, sod itu di posisi yang assa. Yang biasa. Ya. Enggak assa. Nah, bedanya apa? Sod cuma hurufnya tebal. Asso. Ah, itu dia sya lagi dia. Assasa. Yuassisu. Siratan. Mana itu? Asso. Siratan. Iya itu pas kapan? Siratan. Iya, cuman monyong kan jadi kan. Siratan. Jadi Nah, harusnya sod itu nggak boleh ada domul fami itu monyong mulut nggak boleh. Jadi si bukan sui. Ada orang kan sui kan gitu kan. Dia nggak. Jadi sui. siratan. Agak lumayan. Siratan. Nah. Siratal ladzina an'amta. Ro-nya ikut tebelin. Siro. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pakai ain, yang amnya pakai ain. Nah, an-am. Siratal ladzina an'amta. Mana yang ain? Ain yang keduanya. Siratal ladzi. Seraja kulisot. An'am. Ya. An'am. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ro-nya tebal. Ro. Ghairil maghdubi. Rilnya tadi, ril. Ril. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, karena mau nebalin dot, akhirnya lamnya kepengaruh. Harusnya kan wala. Wala. Harusnya kan wala dot, tapi karena mau nebalin dot jadinya walot. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, amin. Alhamdulillah pas jam 8. Ala bisa karena biasa, Pak. Sebenarnya bukan nggak bisa. Kayak itu kan tadi saya bilang kan, ain dengan ha itu kan dekatan. Bapak kan bisa nyebutin ain kan? H-nya agak sulit. Karena bukan karena nggak bisa, karena belum biasa kan gitu kan. Ada yang bisa nyebutin sa. Kayak mana kan misalkan as-sasa.
Asasa. Nah, tapi shotnya susah karena nggak biasa. Karena padahal sebenarnya makronya sama itu. Makronya sama. Kalau nyebut asya itu pasti udah berubah itu. Posisi lidah. Nah, beda kan? Coba sekarang asa asya. Asa asya. Beda kan? Nah, beda dia. Jadi nanti di rumah dilatih insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini bermanfaat dunia akhirat dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk belajar dan mengamalkannya, dan mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak yang hafiz-hafizah, alim-alim. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa para majelis. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.